Perdana Menteri India, Narendra Modi, melontarkan peringatan keras kepada Pakistan pada hari Senin tanggal 12 Mei waktu setempat. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa New Delhi tidak akan ragu untuk menghantam tempat persembunyian teroris di seberang perbatasan jika ada serangan baru terhadap India. Dalam pidato yang disiarkan di televisi, Modi menegaskan bahwa India tidak takut pada ancaman nuklir dari Islamabad. Ini adalah kali pertama Modi berbicara secara terbuka sejak pasukan bersenjata India meluncurkan serangan terhadap Pakistan pekan lalu. Menariknya, pernyataan Modi muncul hanya 2 hari setelah kedua negara kekuatan nuklir tersebut menyepakati gencatan senjata, sebuah langkah yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gencatan senjata ini dicapai usai 4 hari baku tembak intens antara India dan Pakistan. Konflik ini telah menewaskan puluhan warga sipil mengguncang 2 negara tetangga yang sudah lama berseteru. Konfrontasi militer dimulai pada hari Rabu, tanggal 7 Mei, ketika India melancarkan serangan ke 9 lokasi infrastruktur teroris di Pakistan dan wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan. Serangan tersebut merupakan respons atas aksi teror terhadap wisatawan Hindu di Kashmir, India pada bulan sebelumnya, yang merenggut nyawa 26 orang. Namun, Pakistan dengan keras membantah keterlibatan dalam insiden itu dan mendesak adanya penyelidikan independen. Dalam pidatonya, Modi tidak hanya mengeluarkan ancaman, tetapi juga menegaskan posisi India yang tidak akan mentoleransi aksi terorisme. Jika ada serangan teroris di India, kami akan memberikan jawaban yang tepat dan cepat, katanya. Modi juga menekankan bahwa teror dan perundingan tidak bisa berjalan bersamaan, mengacu pada hubungan dagang dan fakta air antara kedua negara yang ditangguhkan oleh New Delhi. Meski Islamabad belum menanggapi pernyataan Modi, ketegangan tetap membara, terutama setelah sebelumnya muncul spekulasi mengenai penggunaan senjata nuklir oleh Pakistan. Kendati demikian, Menteri Pertahanan Pakistan membantah adanya pertemuan terkait hal itu. Sementara itu, di Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa perannya sangat penting dalam meredakan konflik dan memastikan gencatan senjata. Ia bahkan menyebut bahwa perdagangan adalah alasan besar yang mendorong kedua negara untuk menghentikan pertempuran. Kami akan melakukan banyak perdagangan dengan Pakistan dan India, dan kami sedang bernegosiasi dengan India sekarang dan akan segera bernegosiasi dengan Pakistan, ujar Trump, menambahkan bahwa perdagangan akan membawa stabilitas bagi kedua negara. Pakistan pun berterima kasih kepada Amerika Serikat karena menjadi penengah, sementara India yang dikenal menolak campur tangan pihak ketiga dalam konfliknya dengan Pakistan belum memberikan komentar. Ketegangan di Asia Selatan ini masih memanas. Publik dunia menantikan apakah gencatan senjata yang sudah disepakati akan bertahan atau justru meledak lagi menjadi konflik besar. Di tengah ketegangan yang kian membara, isu penggunaan senjata nuklir oleh Pakistan menjadi sorotan dunia. Militer Pakistan sebelumnya menyebut bahwa badan tertinggi yang mengawasi senjata nuklirnya akan bertemu, memicu kekhawatiran bahwa Islamabad tengah mempertimbangkan opsi nuklir dalam konflik ini. Namun, Menteri Pertahanan Pakistan kemudian membantah adanya pertemuan tersebut. Menurut sejumlah analis militer, langkah Pakistan ini bisa jadi hanya sebuah isyarat untuk menunjukkan bahwa opsi nuklir tetap ada di meja, tanpa benar-benar berencana menggunakannya. Pasalnya, Pakistan memang dikenal menganut kebijakan penggunaan pertama senjata nuklir jika keberadaannya dalam bahaya besar. Beberapa jam sebelum pidato Modi, kepala operasi militer dari kedua negara sempat berbicara melalui telepon. Mereka mendiskusikan kelanjutan komitmen gencatan senjata dan menggarisbawahi pentingnya untuk tidak melepaskan tembakan atau melakukan tindakan agresif lebih lanjut. Meski tak ada pernyataan resmi dari pihak Pakistan tentang percakapan itu, tentara India menyebut bahwa kedua belah pihak juga sepakat mengambil langkah cepat guna mengurangi pasukan di perbatasan. Langkah ini penting untuk meredakan suasana panas yang sempat meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Konflik antara India dan Pakistan tak bisa dipisahkan dari sejarah panjang perebutan wilayah Kashmir. Kedua negara yang merdeka pada tahun 1947 itu sudah bertempur 2 kali di Kashmir dalam 3 perang besar mereka. Perseteruan berlanjut dalam skala kecil pada tahun 2016 dan 2019, memperpanjang daftar panjang kekerasan di wilayah Himalaya itu.
Pada intinya, Kashmir tetap menjadi pemicu konflik utama, dengan kedua negara sama-sama mengklaim kepemilikan penuh atas wilayah tersebut. Di satu sisi, India bersikeras mempertahankan kontrol atas Kashmir, sementara Pakistan terus mendukung gerakan separatis di wilayah itu. Peran Amerika Serikat dalam menengahi gencatan senjata antara India dan Pakistan tidak lepas dari kontroversi. India, yang secara tradisional menolak keterlibatan pihak ketiga dalam konfliknya dengan Pakistan, masih diam seribu bahasa mengenai peran Washington. Namun, Pakistan justru menyambut baik peran Amerika Serikat. Mereka menganggap mediasi ini sebagai langkah positif untuk menghindari perang besar-besaran. Trump sendiri terus mendorong kesepakatan dagang dengan kedua negara sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan politik di kawasan. Meski gencatan senjata telah disepakati, Modi tetap menegaskan bahwa India tidak akan mundur jika ada ancaman teror dari Pakistan. Ia menyatakan bahwa keamanan nasional tetap menjadi prioritas utama. Dalam situasi penuh ketegangan ini, dunia masih menanti apakah Modi dan Islamabad benar-benar akan mematuhi kesepakatan damai atau justru kembali ke jalur konflik. Para pengamat politik internasional menyebut bahwa stabilitas hubungan India dan Pakistan sangat penting bagi keamanan kawasan Asia Selatan. Eskalasi militer bisa membawa dampak serius, tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga bagi stabilitas global, mengingat keduanya adalah kekuatan nuklir. Gencatan senjata kali ini mungkin menjadi titik balik penting, tetapi sejarah konflik panjang di Kashmir mengajarkan bahwa kedamaian tidak datang begitu saja. Apakah Modi dan Islamabad mampu menahan diri, ataukah bara konflik ini akan kembali menyala? Dunia hanya bisa menunggu, sambil berharap akal sehat tetap menang dalam krisis ini. Di tengah ketegangan yang masih terasa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus mendorong pendekatan diplomasi ekonomi sebagai kunci meredakan konflik. Trump yakin bahwa meningkatnya kerjasama perdagangan antara India dan Pakistan dapat menahan kedua negara dari pilihan militer yang ekstrem. Namun, bagi sebagian pengamat, pendekatan ini terlihat seperti upaya pragmatis untuk menjaga kepentingan ekonomi Amerika Serikat di kawasan. India dan Pakistan merupakan pasar potensial bagi produk Amerika Serikat, dan stabilitas politik jelas akan menguntungkan ekspansi ekonomi negara adidaya tersebut. Namun, apakah perdagangan benar-benar cukup untuk meredam permusuhan berakar sejarah ini? Jawabannya masih samar. Bagi India, keamanan nasional adalah prioritas, sementara Pakistan tetap waspada terhadap setiap langkah yang dianggap melemahkan posisinya di Kashmir. Akar masalah yang sebenarnya adalah Kashmir, wilayah yang masih diperebutkan oleh kedua negara sejak kemerdekaan mereka pada tahun 1947. Bentrokan berdarah, aksi militan, dan konflik politik terus menjadi bayang-bayang yang sulit dihapus. Di satu sisi, India menganggap seluruh Kashmir sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya, sementara Pakistan mendukung aspirasi rakyat Kashmir yang ingin menentukan nasib sendiri. Ketegangan semakin tajam ketika milisi pro-Pakistan melakukan serangan di wilayah India, yang kemudian dibalas dengan operasi militer besar-besaran oleh pasukan India. Bagi masyarakat di kedua negara, isu Kashmir bukan sekadar masalah geopolitik, tetapi juga simbol harga diri dan identitas nasional. Setiap kali konflik memanas, sentimen patriotik di kedua negara langsung menggelora, membuat upaya diplomasi terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Terlepas dari gencatan senjata sementara, situasi di perbatasan India dan Pakistan masih rawan. Kedua negara sama-sama memperkuat militernya, dan pernyataan keras dari para pemimpin memperlihatkan bahwa perdamaian masih jauh dari kenyataan. Namun, ada harapan dari upaya diplomasi yang kini mulai muncul kembali. Beberapa negara sahabat, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, terus mendorong dialog langsung antara India dan Pakistan. Di balik konflik yang seolah tak berujung ini, dunia masih berharap pada secercah perdamaian. India dan Pakistan, dua negara yang dulunya satu, kini berada dalam dinamika persaingan yang tak kunjung reda. Meskipun gencatan senjata telah disepakati, jalan menuju rekonsiliasi masih panjang dan penuh tantangan. Apakah Modi dan Islamabad akan memilih jalan dialog daripada peperangan? Apakah perdagangan mampu menjadi jembatan di antara perselisihan? Ataukah kita akan menyaksikan kembali babak baru dari konflik berdarah ini? Yang pasti, dunia mengharapkan kedamaian di kawasan Asia Selatan. Sebab perang tak ada pemenang sejati, hanya luka yang tertinggal dan harapan yang tergerus waktu.